Fani? Fani Yep. ada? Sama Reski, Bu, sama Reski. Oh iya. Belajar bareng ya? Lagi maju, Pe. Ah iya. Itu Raffi bugil ya, Raffi? Si Reski bugil ya? Reski, Bu. Reskinya bugil ya? Ya, Aduh, Bu. ada apa tuh? Maaf, Bu, baru bangun, Bu. Ya Allah, nggak sholat maghrib lu? Oke, sholat kaki. Iya, Bu. Lupa, Bu. Aduh, jam berapa sih sekarang? Iya, 1 menit lagi kita akan mulai, guys. Oke. Fani ada, Fani? Fani mana Fani? Coba kelas 11E. Fani dikasih tahu Fani. Ribi? Jangan, Cok. Ya. Sabina? Siap, Bu. Sebentar. Oke. Fani terus apa lagi? Kalau kelas 11F, Rado ada, Rado, halo. Kelas 11F tolong dong. Hadir, Bu. Oke, Rado udah ada. Raya ada, Raya. Halo, Raya. Mana? Tolong Hania dan kawan-kawan. Siap, Ibu, siap. Oke, Raya dikasih tahu. Oke. Zaki ada, Zaki? Halo, Zaki, Peggy ada? Peggy hadir, Ibu. Oke, Zaki? Rafael, Muhammad Haikal. Ya, Sabina. Hadir, Bu, hadir. Oke. Haikal hadir, Bu. Baik, Haikal hadir ya. Oke, baik. 11F. Raya, Mega, Febrian, Randy, Wildan, Rado. Ada? Mega, Raya, Febrian, Randy, Wildan, Rado ada? Rado ada, Bu. Rado ada. Oke, Wildan? Randy hadir, Bu. Febrian? Wildan nggak ada berarti. Raya. Hubungi Raya ya. Ya, Bu, lagi hubungin, Bu. Ya, Bu, lagi dihubungin. Oke, 11G. Ahmad Ardian ada? Hadir, Bu. Oke, Vincent? Ya, hadir, Bu. Chandra? Hadir. Oke, Chandra perempuan ya? Dani? Benar. Hadir, Ibu. Dani Naila? Dani hadir. Oke, teman-teman SBO yang tadi namanya Ibu sebutkan, teman-temannya tolong dihubungi. Baik, anak-anak, kita akan mulai ya. Yang pertama adalah mengenai ini yang astagfirullahaladzim. Oke, ada dari kalian yang mau mimpin berdoa? Silakan. Pimpin berdoa. Ada 79 siswa. Ada yang memimpin berdoa? Oke, Fauzan, silakan. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan penambahan materi pada malam hari ini, marilah kita berdoa supaya besok ulangan aman, tidak ada yang terkendali. Tidak ada yang tidak terkendali. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fauzan. Prepare your tools of writing ya. Ready for study? Halo guys. Ready, Bu. Kenapa Ready, Bu, ready. Oke, jawab 2 orang. Oke. Ready, Bu. Baik. Oke, baik. Nah, kita bersama 80 orang.
Kasih love dulu dong buat semuanya yang sudah hadir. Ibu kasih love. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, ini kenapa nih pada tunjuk tangan? Jangan norak ya. Jangan norak, raise hand kalau nggak penting ya. Oke, baik, baik, baik. Sudah, love-nya selesai dulu. Baik, anak-anak, kita mulai dari nomor 1. Anak-anak, ini soalnya 35, tapi nanti akan dikeluarkan oleh sistem 30. Jadi kemungkinan nggak sama gitu ya, karena nanti nggak ada nomornya, kemudian juga soalnya diacak oleh sistem. Tapi hari ini masih ditemukan. Ibu berharap kalian bisa mengerjakannya dengan jujur. Kalau buat Ibu, kejujuran itu lebih daripada nilai-nilai. Ya, karena kita udah belajar dari kelas SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, kemudian juga di 10 tahun lah, sekitar 10 tahun kita belajar. Ya, kalau materi boleh ganti-ganti, tapi kalau karakter jujur itu ada di semua level kita belajar ya anak-anak ya. Jadi Ibu menginginkan kalian nanti mengerjakannya jujur. Mohon maaf, boleh kita buat kesepakatan kalau kalian tidak jujur, nilainya 0 boleh? Gimana? Sepakat? Jadi seberapapun nilai kalian, kalau jujur pasti ada nilai plusnya di mata Bu Emi. Karena kan Ibu udah lihat nih, tugas-tugas dikerjakan dengan rapi gitu kan ya. Pasti biologi banyak tugasnya, banyak hafalannya dan seterusnya. Oke. Raya, selamat bergabung anakku. Gimana guys? Boleh? Kalau yang kelihatan tangkap oleh pengawas dan ditulis di berita acara, nilai kalian 0, boleh? Boleh kita buat sepakatan kayak gitu? Oke, baik, baik. Oke, good. Dari 85 orang cuma 10 orang yang mengacungkan jempol. Cuma 10 orang ya, yang lainnya enggak. Oke. Oke, baik anak-anak. Ibu masih menerima untuk meng-ACC teman kalian. Oke, baik anak-anak ya. Jadi jangan takut untuk jujur, karena Ibu akan kasih poin baik untuk kejujuran kalian dibandingkan kalian tidak jujur. Nah, anak-anak ini kan pilihan ambil biologi adalah pilihan kalian ya, berpaket-paket. Ibu udah melihat motivasi kalian lebih baik dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi please jangan bikin Bu Emi kecewa ya. Kalian pasti bisa, oke? Ya, untuk mendapatkan nilai baik tidak ada cara lain kecuali senang belajar dan belajar dengan senang, ya. Baik, kita mulai nomor 1. Yang pertama adalah disajikan gambar jantung. Siswa dapat menentukan fungsi bagian jantung yang ditunjuk dengan benar. Fungsinya yang diminta. Fungsinya yang diminta dari jantung itu yang nanti ditanyakan. Jadi nanti ada gambar jantung, kemudian ada bagian X dan bagian Y. Apa fungsinya gitu ya? Berarti kan kita kembali kepada 4 bagian dari jantung. Kalau yang sebelah kanan atas itu namanya apa ya guys? Halo? Ada yang jawab? Serambi kiri nggak sih Bu? Kanan atas guys. Kanan atas kalian. Serambi betul. Apa ya? Serambi kanan. Yes, betul. Serambi kanan ya nak. Nih kalau kita lihat dari sini nih. Nah, ini dia yang cocok sebentar ya. Ibu carikan gambarnya yang cocok. Nah. Oke. Kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu gambar jantungnya. Oke. Mana gambar jantung? Chrome kayaknya. Oke, ini dia. Nah. Kelihatan?
Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, gambar jantungnya nih ya, kalau gambar, ini gambar jantung. Ini kan ada di sebelah kanan nih ya. Atrium kanan nih, atrium atrium kanan. Bawahnya adalah bilik ya. Atrium itu kan serambi ya. Kalau F itu kan ventrikal berarti bilik. Bawah kanan ya. Kemudian ini adalah atrium kiri ya. Serambi kiri. Atrium itu sama dengan serambi. Sementara ventrikal itu sama dengan bilik, gitu ya. Sampai dengan sini? Ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau paham boleh berikan jempolnya. Yang nggak paham boleh tunjuk tangan. Yuk. Nah, ya. Kalau kemudian fungsi dari serambi kanan apa, Nak? Serambi kanan fungsinya. Kalau serambi kanan fungsinya apa? Yang ini fungsinya apa? Resen. Ini fungsinya apa? Ya, silakan. Menerima darah dari seluruh tubuh. Yes, menerima darah dari seluruh tubuh. Kalau ini ventrikel, kemana dia? Ventrikel kanan. Kemana? Pulmo. Iya, ke arah pulmo. Ini darah bersih apa darah kotor? Kotor. Kotor, Bu. Betul ya. Kalau yang ini, yang atrium kiri fungsinya apa? Atrium kiri. Raise hand. Atrium kiri fungsinya apa? Bu, izin minum ya, aus. Apa? Ya, tunjuk tangan yuk. Menerima darah dari paru-paru. Betul. Darah bersih atau darah kotor? Darah bersih. Yes, betul. Yang ini apa nih? Terima kasih yang sudah menjawab. Ibu nggak lihat siapa yang menjawab ya. Yuk, karena Ibu lagi meneraskan ini. Gimana? Kalau yang ini? Fungsinya apa? Ayo guys, raise hand. Fungsinya apa ini? Kelihatan nggak nih yang Ibu tunjuk? Memompa darah ya, Bu? Iya, memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Yes, betul. Melewati atau melalui aorta. aorta ya. Oke, good. Itu nomor 1 ya guys. Dipastikan jawaban ini benar. Kali ini soalnya mudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah disajikan hasil uji laboratorium pemeriksaan urin. Siswa dapat menentukan bagian dari ginjal yang mengalami kerusakan dengan benar. Nah, itu kan nanti ada narasinya ya. Ada narasinya penyakit ginjal. Kalau ditemukan dengan, kita kan pernah melakukan tes ya. Tes urin, pernah kan? Ya kan? Pernah. Iya, betul. Kalau kemudian dikasih biuret, dia berwarna apa? Kalau dia berwarna ungu berarti urinnya mengandung apa? Protein. Yes, benar. Kalau dikasih Benedik dan dibakar dia berwarna merah bata, berarti urinnya mengandung? Glukosa. Yes, benar. Nah, itu kalau itu terjadi, maka kerusakannya terjadi pada apa? Pada bagian nefron apa? Pada bagian nefron apa? Coba kita lihat bagiannya, ini masih tertayang oleh kalian ya. Ini jantung ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Kita lihat nefron dulu ya. Nefron. Ginjal. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Nih. Masih bisa melihat ini enggak bagiannya ginjal? Nah, ini nefron, ini ginjalnya ya. Ini yang ini kecil-kecil ini adalah nefron. Berapa meter panjangnya? Nefron ada yang ingat? Di catatan kita. Nah, ini bagiannya nefron.
Nefron ya. Ini bagiannya yang kita sebut dengan pembuluh Malpighi. Dia terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman yang warnanya orange. Kelihatan oleh kalian? Kelihatan oleh kalian? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Nah, ini yang merah adalah glomerulus. Ya, dan ini yang warna ini adalah kapsul Bowman. Ini dua-duanya kita sebut dengan badan Malpighi. Ya, ini tempat fase apa pada glomerulus? Filtrasi, Bu. Filtrasi, ya betul, filtrasi ya. Filtrasi, kemudian dia TKD, tubulus contortus TKP, tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, ya. Ini adalah descendens, kemudian ini ascendens. Ini sampai sini ya. Itu adalah atau sampai TKD ya. Itu adalah fase yang kedua dari pembentukan urin, apa tuh namanya? Reabsorpsi, Bu. Iya, reabsorpsi. Dari TKP, lengkung Henle, terus kemudian kalau distal termasuknya apa nih? Fase augmentasi bukan? Augmentasi. Augmentasi. Distal sampai dengan tubulus kolektivus. Ya, itu adalah augmentasi ya. Oke, baik. Lanjut. Jadi untuk kejadian kalau kemudian ditemukan protein, ditemukan glukosa, bagian mana dari ginjal ini yang rusak? Gitu. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3. Nah, ini adalah gerak antagonis, guys. Masih ingat gerak antagonis? Apa? Mengangkat batu bata dan menekuk. Ya. X dan kalau pindah dari X ke Y, itu apa yang terjadi? Masih ingat kalian bahwa kita belajar tentang, kita lihat dulu ya, tentang bisep dan trisep, ya, gerak antagonis, trisep dan bisep. Nah, ini dia. Nih, gerak antagonis ya. Ini gerakannya seperti ini nih. Nah, ya. Ini waktu Bu Emi masih muda. Ya. Jangan ada yang ketawa. Yang ketawa dosa loh, ketawain gurunya. Oke, anak-anak. Ini gerak melurus atau menekuk? Halo? Ini gerak melurus atau menekuk? Dia bilang bisepnya relaksasi. Bisepnya relaksasi berarti menekuk atau kontraksi? Bisep, ini yang bisep ya guys. Ini yang trisep. Yuk, coba pegang. Kalau ini bisepnya relaksasi berarti dia menekuk atau berkontraksi? Halo, masih bersama Bu Emi di sini? Relax. Iya, berarti dia menekuk atau meluruskan. Bisep kan Tangannya meluruskan. lurus. Lurus, kalau bisep merulus. Kalau bisepnya relaksasi, maka dia lurus ya. Kalau trisepnya kontraksi berarti dia lurus juga. Sementara kalau bisepnya kontraksi kan dia menekuk nih. Menekuk kan kelihatan tuh ya. Menekuk, kontraksi nih. Bisepnya kontraksi. Berarti dia menekuk. Sementara yang ini trisepnya dia relaksasi. Nah, ini gerak antagonis ya, Nak ya. Oke, sampai dengan sini ada yang mau ditanya, guys? Ada? Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Ini ya sebenarnya yang gede. Kan sama lah ini mah.
Oke. Boleh dilanjut nggak? Nggak ada suaranya nih kayaknya. Boleh, Bu. Bu. Boleh Ibu. Baik. Selanjutnya adalah nomor 4 ya. Oke, nomor 4 pertanyaannya dalam kisi-kisi. Disajikan gejala penyakit gangguan pernafasan pada pasien perokok berat. Siswa dapat mengidentifikasi penyakitnya dengan benar. Jadi disajikan narasi anak-anak. Ini gangguannya ini bukan perokok berat. Nah, berdasarkan gejala-gejala yang disebutkan, maka penyakit apakah itu? Karena ini ada A, B, C, D, E, Ibu juga nggak akan menzalimi kalian. Jadi kalian tulis aja. Salah satunya adalah pneumonia. Ya. Kemudian yang Ibu sebutkan 3 aja ya, pneumonia. Kemudian ada tuberkulosis, ya. Kemudian yang ketiga ada emfisema. Dari 3 itu ada yang keluar, yang kemudian menunjukkan gejala-gejala yang disebutkan dalam narasi soal, ya. Lanjut guys, nomor 5. Oke, kita share dulu biar enak ininya. Mana ya kisi ya? Ini dia kisi. Oke, nomor 5. Nomor 5 adalah siswa dapat menjelaskan salah satu cara menyingkirkan antigen oleh antibodi dengan benar. Menjelaskan salah satu cara menyingkirkan antigen oleh antibodi dengan benar, ya. Nah, anak-anak untuk yang nomor 5 ini, ya, itu kan ada beberapa proses kemarin yang diceritakan oleh Bu Salsabila, ya. Apa aja tuh prosesnya dalam menyingkirkan antigen? Apa reaksi tubuhnya? Apa aja? Seingat nggak? Di antaranya apa? Halo? Masih bersama Bu Emi? Tidak ada yang menjawab pertanyaanku? Oh. Tidak ada yang menjawab? Yang proses fagositosis bukan sih? Iya, fagositosis kan ada banyak tuh. Ada beberapa mana ya? Ibu carikan dulu deh. Yang dari Bu Salsa itu mana ya? Tanggal berapa sih kemarin kita jimet ya sama Bu Salsa ya? Tanggal berapa ingat nggak? Sekarang kan tanggal 29 nih. Tanggal berapa kita jimet sama Bu Salsa? Coba langsung aja deh cari di tempatnya. Nomor 11. Kelas 11. Judulnya apa ya Bu Salsa waktu itu ya? Nggak ketemu nih Ibu nih. Kalian ada nggak, Nak? Oh ini nih, imunitas. Bentar. Judulnya adalah bukan LKPD ya. Bahan ajar, coba bahan ajar. Oke, ini dia. Nah, itu Nona ada kekebalan tubuh macam-macam kan di situ ya. Kemudian ada di antaranya adalah sebentar. Oke. Banyak beberapa cara menyingkirkan antigen oleh antibodi. Apa aja di situ? Ada fisik, ada mekanik itu kan ya? Ada kimiawi, ya kan? Ada biologis, ada sel fagosit ya? Masih ingat ya? Interferon, kemudian respon inflamasi ya? Nah, itu juga nanti ada yang kinerja respon pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, yang dimaksud dengan yang nomor 5 ini adalah bagaimana cara tubuh menyingkirkan antigen. Bagaimana cara antibodi menyingkirkan antigen. Ada berbagai macam cara. Contohnya itu ada fagositosit, ada netralisasi, ya.
Nah, itu nanti dipelajari tuh. Sampai dengan sini ada yang mau ditanya? Wow. Haha. Ada yang mau ditanya, guys? Sampai dengan sini? Aduh, kenapa jadi sepi begini ya? Halo. Kenapa jadi sepi? Dari saya aman, Bu. Oh iya, yang lain mana yang lain? Yang jawab dari tadi kamu aja, yang lain kagak ada yang jawab nih. Iya, Bu. Gimana dong? Ini melemahkan Aman, motivasi. Ibu. Aman, Ibu. Aman. Iya, Bu. Aman. Lumayan, Bu. Oke. Jangan-jangan saya bicara pada rumput yang bergoyang kalau ditanya nggak ditanggapi. Nah, berikutnya nomor berapa? Nomor berikutnya adalah 6. 6. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Itu ditampilkan Ibu nutup nggak? Nggak kan? Nggak nutup ini. Oke. Nomor 6. Disajikan gambar nefron. Siswa dapat menjelaskan hubungan bagian yang ditunjuk, proses yang terjadi, dan hasilnya yang dengan benar. Jadi tadi tentang nefron. Ada glomerulus, kemudian ada TKP, Henle, TKD, dan tubulus kolektivus. Nah, itu ditunjuk tuh bagian dari ketiganya itu, ya, kalian pelajari fungsinya apa? Fungsinya apa? Yang dipelajari adalah prosesnya, proses yang terjadi dan hasilnya. Ya, kalau di glomerulus itu prosesnya kan filtrasi ya. Hasilnya apa, Nak? Hasilnya apa? Urin primer, Bu. Iya, urin primer, betul. Kalau kemudian, kok Ibu matiin inian sih, presentasi. Kalau kemudian reabsorpsi terjadinya di mana? Reabsorpsi terjadinya di mana? TKP, Bu. TKP sampai Henle ya. TKP sampai dengan Henle. Nah, itu urin yang dihasilkan adalah Urin sekunder, Bu. Sekunder, betul. Nah, kalau yang terakhir di TKD dan tubulus connectivus, kejadiannya apa prosesnya? Halo? Pada ngantuk ya? Ibu pengen cepat sebenarnya nih. Kalau kalian agak cepat menjawab, lebih enak deh rasanya deh. Halo? Yang ketiga, prosesnya apa namanya? Augmentasi. Apa, Nak? Augmentasi. Yes, augmentasi. Hasilnya adalah urin yang sebenarnya. Ya, agak cepat boleh menjawabnya supaya kemudian kalian bisa istirahat dan kemudian mengerjakan yang lainnya ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya adalah nomor 7. Nomor 7 itu adalah siswa dapat menjelaskan respon tubuh terhadap infeksi patogen dengan benar. Soalnya seperti apa sih? Soalnya adalah tentang inflamasi. Ya, tentang inflamasi. Ada apa namanya proses-proses inflamasi. Kalian lihat di catatannya Bu Caca yang kemarin yang dijelaskan itu ada lengkap banget di situ ya. Nah, itu kan ada beberapa. Nah, ini nanti yang di nomor 7 itu kalian jangan terkecoh oleh soal ya. Karena yang Ibu tanyakan adalah kecuali. Jadi di bawah ini adalah gitu kan, peristiwa inflamasi. Maka yang tidak berhubungan dengan inflamasi adalah gitu ya. Oke, nomor 7. 7 paham clear? Biar agak cepat, ada clear nomor 7 guys. Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya nomor 8 adalah refleks. Apa sih yang membedakan refleks dengan gerak sadar?
Raise hand. Refleks itu tanpa sadar, Bu. Iya, benar. Ininya, Kalau jalurnya. dari sumsum Ya? tulang belakang. Iya, sumsum tulang Refleks dari belakang ya. sumsum tulang belakang. Kalau gerak sadar? Kalau gerak sadar masuknya kemana? Halo? Oh. Hah? Kemana? Oke, kemana? Halo? Kemana? Halo? Kenapa nggak ada yang jawab? Kan kita udah sepakat nih. Mau lebih cepat. Apa, Jan? Otak Ibu. Yes, kotak, benar. Nah, selanjutnya anak-anak nomor berapa? Nomor 8 tadi ya. Nomor 9, menjelaskan kontraksi otot. Dari kontraksi otot, itu kan ada bagian-bagiannya ya, kontraksi otot ya. Ada di antaranya adalah dia kenapa dia serat lintang ya, garis terang dan gelap karena terdiri dari aktomiosin ya kan, aktomiosin. Nah, dengan zona Z dan juga zona H ya, hubungannya bagaimana ketika kemudian otot itu mengalami kontraksi? Kalau zona H dari penjelasan kontraksi itu lebih pendek atau lebih panjang zona H? Ya. Nah, jadi anak-anak dipelajari saja tentang kontraksi otot gitu. Termasuk zona H, zona Z-nya bagaimana. Ya. Baik, kemudian yang nomor 10. Yang nomor 10 Ibu ingin cepat juga karena juga kalian pasti ingin langsung cepat belajar. Ini udah mau jam 8. 10 disajikan diagram volume udara pernafasan. Nah, anak-anak tuh dipelajari ada beberapa volume udara pernafasan kan ya. Volume pernafasan ada tidal, ada komplementer ya kan. Ada residu. Nah, kalian nanti diminta untuk salah satu dari kelima itu besarnya berapa. Kalau tidal itu kan 500 ya. Kalau komplementer itu tambah komplementer sendiri itu adalah 1.500 gitu. Kalau udara residu jumlahnya adalah 1.000 cc ya. Ini nanti diperhatikan dari volume udara pernafasan nomor 10. Nomor 11 itu adalah tentang menjelaskan salah satu cara menghalangi masuknya mikroba. Nah, dengan cara apa? Bagaimana cara menghalanginya? Kan ada yang mekanik ya, ada kimiawi, ada mekanik. Itu nanti di mana nih? Nah, itu nanti dipelajari tuh cara-caranya. Ada apa tuh caranya? Ada fisik dan mekanik ya. Ada kimiawi, ada biologis, ada selfagosit itu ada 8 tuh. Nah, ini nanti yang kalian pelajari sampai dengan selfagosit aja. Ya. Apa sih fisik dan kimia mekanik? Apa sih yang kimiawi? Yang biologis itu apa? Kemudian dengan selfagosit itu seperti apa? Ya. Kalau kecepatan ngomong loh. Karena emang Ibu mau cepet-cepet. Ya, tapi kalau kecepatan ngomong. Kemudian nomor 12. Disajikan urutan jalannya rangsang pada saat kita melakukan sesuatu. Siswa dapat memberikan contoh gerakan yang mengikuti urutan jalannya rangsang tersebut dengan benar. Apa maksudnya? Dari nomor 12 itu nanti akan ada mekanisme, urutan mekanisme mengenai gerak sadar. Nah, kalian diminta untuk memberikan contohnya. Jadi jawaban ini adalah contoh-contoh, tapi yang diminta adalah contoh yang pas dengan mekanisme yang dibuat di dalam soal. Gitu ya. Contoh gerakan yang mengikuti urutan jalannya rangsang seperti yang ada di mekanisme soal. Sampai dengan sini ada yang mau ditanya? Nah, kemudian, halo, mau ada yang ditanyakan?
Belum. Enggak ya? Baik. Kalau enggak ada kita lanjut ke yang nomor 13. 13 disajikan hasil pemeriksaan darah. Siswa dapat mengidentifikasi penyakit yang dimaksud oleh hasil pemeriksaan darah tersebut dengan benar. Ya. Nah, ini soalnya nggak sulit kok. Jadi kalau eritrosit yang normalnya berapa, kalau leukosit yang normalnya berapa, kalau trombosit yang normalnya berapa. Nah, normal atau enggak itu memang udah ada di dalam soal. Jadi nanti bandingkan antara yang seharusnya dengan hasil labnya. Maka kalian nanti bisa dilihat dari cek darah itu, maka orang tersebut menderita penyakit apa. Ya, dari komposisi darah pada umumnya, kemudian dengan hasil lab. Oke, sampai dengan sini ada yang mau ditanya ke nomor 14 kalau nggak ada. Karena kita ada 35 soal, guys. Siswa dapat menjelaskan salah satu cara tubuh menjaga imunitas. Nah, ini imunitas nih. Imunitas dengan benar. Nah, lagi-lagi kita masuk ke penjelasan yang berikutnya. Kalau tadi adalah tentang kekebalan bawaan ya, ada komponen-komponen kekebalan bawaan, ada fisik, mekanik, kimiawi, biologis, sampai sel fagosit, ya, itu kan ada 8. Nah, kalau untuk soal nomor 14, soal nomor 14 yang diminta adalah nomor 2 aja deh. Yang kemudian nanti yang diminta cucu ibu ribet. Nah, yang nomor 5 dan nomor 6 ya, nomor 5 nomor 6 protein dan antimikroba dan interferon. Itu yang nomor 14 ya. Kemudian yang nomor 15. Ini ibu ragu nih pada diem aja, jangan-jangan. Halo? Aman, Bu. Aman, oke, baik. Ini tinggal 11 menit lagi soalnya, nanti kita masuk ke yang baru ya. Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 menjelaskan salah satu penyakit pada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu berarti peredaran darah ya. Nah, ini nanti jadi ada pasien yang kemudian mengalami penyakit X dan Y, maka penyebab dari penyakit tersebut apa? Nah, nanti kalian cari aja. Diperhatikan aja, yang pertama adalah tentang demam berdarah. Ya kan sirkulasi ya, demam berdarah. Kemudian lagi hipertensi. Ya. Kemudian lagi yang nomor 3 trombus dan embulus. Trombus dan embulus. Jadi yang pertama adalah demam berdarah, yang kedua adalah hipertensi, yang ketiga adalah trombus dan embulus. Ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini masih tentang sirkulasi, nomor 16. 16 masih tentang sirkulasi nih, penyakit. Nomor 16 tentang penyakit. Nah, nanti ada narasinya nih anak-anak. Ada narasi ciri-ciri dari sebuah penyakit yang termasuk dalam sistem sirkulasi. Maka kalian bisa menyebutkan penyakit apa, mengidentifikasi dari ciri-ciri yang disebutkan, maka dia menderita penyakit apa. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah nomor 17. Nomor 17 bercerita tentang narasi salah satu penyakit, nah ini ekskresi, ya, gangguan dan penyakit ekskresi. Nomor 17 itu sama, dia diceritakan narasi ciri-ciri dari sebuah penyakit sistem ekskresi, maka kalian dapat menjelaskan tentang penyebabnya. Jadi kalau yang nomor 16 tadi itu adalah penyakitnya apa, mengidentifikasi. Kalau ini menjelaskan. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu kan penyakitnya apa sih nih, dan kemudian menjelaskan apa penyebabnya ya dari narasi penyakit yang diceritakan di dalam soal. Nah,
Yang perlu kalian lihat, yang kalian perlu cek dalam sistem ekskresi ini adalah penyakit yang pertama, penyakitnya adalah albuminaria. Kemudian yang kedua, penyakitnya adalah diabetes. Diabetes kan ada diabetes mellitus dan ada diabetes insipidus. Artinya apa tuh perbedaannya antara diabetes mellitus dan diabetes insipidus, ya? Cari itu artinya apa? 3 aja yang dicari. Yang pertama adalah tentang penyakit ekskresi albuminaria, kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus, dan yang ketiga adalah diabetes mellitus, ya. Kemudian yang nomor 18, guys. Nomor 18, siswa dapat menjelaskan salah satu dari macam-macam imunisasi dengan benar. Ya, imunisasi dengan benar. Jadi imunisasi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Dan kemudian yang kita kenal dengan imunisasi itu apa gitu. Ya. Itu tentang nomor 18. Yang nomor 19 itu adalah kisinya siswa dapat mengambil bagian dari nefron yang menjadi tempat terbentuknya urin dengan benar. Jadi di soal itu adalah nomor 19 bagian-bagian dari nefron. Ya. Jadi di soal itu diceritakan salah satu fase dari pembentukan urin. Ada filtrasi terjadi di mana, kemudian reabsorpsi terjadi di mana, kemudian augmentasi terjadi di mana. Nomor 20, guys. Aman? Sampai dengan nomor 20, any question? Enggak, Bu. Aman? Baik. Ya. Baik, nomor 19 nanti dulu. Kita tuntaskan dulu ya. Karena ada 35 soal nih. Sebentar, nomor berapa tadi? Berarti 20 ya. Nah, nomor 20 siswa dapat menjelaskan cara tubuh membuat sistem pertahanan ketika beberapa bakteri menyebabkan penyakit dengan benar. Jadi nomor 20 itu diceritakan bagaimana tubuh, dibuat narasi bagaimana tubuh mempertahankan dirinya ketika kemudian masuk antigen, ya. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti dijelaskan. Kalau tadi kan ada inflamasi, itu kan ciri-cirinya, kecuali yang tidak termasuk itu ya, yang ditanya. Kalau ini dijelaskan bagaimana tubuh mensikapi antigen, bagaimana sistem pertahanan tubuh mensikapi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kita pertama kali apa dulu yang dilepas gitu ya. Apa dulu yang dilakukan oleh sistem pertahanan tubuh. Kemudian nomor 21 adalah tentang, nah ini pengujian urin. Ini udah pernah keluar soal ini dalam apa namanya? Dalam soal sebelumnya, ya. Udah pernah keluar dalam soal sebelumnya. Nomor 21 ini adalah pengujian urin, lagi-lagi pengujian urin. Nanti yang kalian pelajari adalah yang pertama tentang albuminaria, kemudian uremia, kemudian diabetes mellitus. Ya, apa yang kemudian dari hasil lab itu, dari hasil pengujian urin itu apa yang terjadi? Penyakitnya, identifikasi penyakitnya apa? Karena di situ nanti akan diuji dengan Benedict, diuji dengan Biuret, diuji dengan Lugol gitu. Apa ketika kemudian menunjukkan hasil, maka orang tersebut menderita penyakit apa? Silakan kalian identifikasi. Lanjutnya adalah guys, sebentar. Ibu maaf. Ibu tadi nomor 21 albuminaria, diabetes sama apa? Satu lagi. Oke, baik. Satu lagi adalah tentang uremia. Oke? Udah? Oke. Oke, makasih Ibu. Baik, sama-sama. Nomor 22 adalah penyakit sistem sirkulasi. Penyakit sistem sirkulasi anak-anak yang dipelajari ya,
Ini kan nanti diceritakan penyakitnya, kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi. Nah, penyakitnya untuk sistem sirkulasi itu yang dilihat 3 aja deh, Ibu kelarinnya. Yang pertama adalah tentang aterosklerosis, arteriosklerosis. Yang pertama aterosklerosis, yang kedua arteriosklerosis, yang ketiga adalah varises. Aduh, baterainya mau habis. Varises. Kita tinggal berapa menit lagi, guys? Udah ada pengumumannya belum di situ? 3 menit lagi, Bu. 3 menit, Bu. 3 menit lagi. Oke, kita off dulu. Ibu mau nyambung ke Gmat yang berikutnya, ya. Karena kalau dipaksakan nggak pas juga. Boleh, silakan istirahat kalian 5 menit, ya. Jangan lupa ambil minum-minum cemilan-cemilan biar happy belajarnya. Belajar itu mesti happy, jangan tertekan. Ya. Oke, Ibu buatkan linknya dulu ya, guys. Off dulu kita, guys. Sampai ketemu di sesi kedua. Baik, Ibu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, selamat bertemu kembali. Tunggu 3 menit ya, bergabung dengan teman-teman yang lain. Oke. Iya, Bu. Oke. Sudah 21 orang. Oke deh. Sudah 28 orang. Oke, 3 menit lagi ya. Oke deh. Oke.
Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah 40. Anak-anak sambil santai ya, sambil minum, sambil makan snack. Kalau mau yang ada mau baklava boleh nih, Ibu punya baklava. Wow, ya kan? Ada yang mau? Ini kalau di Zimet mendadak jadi gagu semua ya. Oke, baik. Oke deh, kita lanjut ke berikutnya adalah kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisi. Nah, jadi nomor berapa ya? Udah sampai nomor berapa? 23. Oke, good. 23, oke. Baik, 23. 23 kisi 23. Oke, sekarang adalah 24 ya. Nah, ini narkoba, bahaya narkoba untuk Sekarang bayi. 23, Bu, maaf. Oh iya, oke. Sekarang 23. Berarti jelaskan tujuan dari salah satu imunisasi yang diberikan kepada anak dengan benar. Imunisasi untuk anak itu kan banyak macamnya. Ya. Yang dimaksud di 23 ini adalah contohnya adalah dari imunisasi itu ada imunisasi DPT ya. Ada DPT, ada BCG, ada meningitis ya. Nah, itu imunisasi yang 3 itu yang kalian pelajari. Ya. Fungsinya apa sih untuk imunisasi DPT, imunisasi BCG, imunisasi polio kan juga ada ya? Imunisasi polio itu fungsinya apa? Oke, kita lanjut. Kita ini dulu, izinkan dulu nih semua yang masuk. Ada 4 orang. Oke, baik, sekarang lanjutnya adalah nomor 24. Nah, ini narkoba ya, bahaya narkoba untuk bayi itu menyebabkan apa yang jangan-jangan Ibu mati ini. Apa yang berbahaya ketika kemudian seorang bayi gitu ya, itu tercemar oleh narkoba. Apa yang paling bahaya untuk bayi? Itu nanti dicari. Kalau yang orang dewasa mungkin kan nge-fly gitu, kemudian kecanduan gitu. Tapi untuk bayi lebih bahaya lagi ya. Lebih dari itu. Baik, dilihat catatannya nanti di sistem saraf. Kemudian nomor 25, ini tentang narasi kerja dari suatu kekebalan. Siswa dapat mengidentifikasi macam leukosit yang bekerja ya. Leukosit apa yang bekerja di sana? Ada kan leukosit itu kan ada macamnya. Leukosit itu ada yang granula dan ada yang non granula. Ya, yang granula itu contohnya adalah neutrofil, basofil, eosinofil itu yang bergranula. Sedangkan yang tidak bergranula, yang tidak ada gerenjel-gerenjelnya cuma satu bulat itu ada limfosit B dan limfosit T. Ya. Nah, dari kisah tentang kekebalan ini kalian pelajari aja limfosit B ya, yang tidak bergranula. Oke. Lanjutnya adalah nomor 26. Nomor 26 pernafasan manusia. Jadi nanti di situ kalian akan dilihatkan gambar anak-anak. Ya, akan dilihatkan gambar. Kemudian kalau respirasi itu kan ada 2 macamnya ya guys. Ada respirasi dada dan ada respirasi perut. Nah,
Kemudian di respirasi dada dan di respirasi perut, dua-duanya ada inspirasi, menarik nafas, dan menghembuskan nafas, ekspirasi. Nah, yang Ibu minta kalian pelajari tentang respirasi perut. Dua-duanya respirasi perut, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Gitu ya. Respirasi perut. Kalau perut kita menggunakan apa, guys? Tulang rusuk atau diafragma? Diafragma. Yes, betul, diafragma. Lanjutnya adalah guys nomor 27 ya. Sisi ciri-ciri pembuluh darah disajikan. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri salah satu dari pembuluh darah manusia. Ciri-ciri salah satu. Nah, kan ada pembuluh darah itu ada nadi, ada vena, ada balik. Ada nadi dan ada balik. Nah, itu ciri-ciri dari keduanya. Karena nanti di soal ini kalian akan mencari ciri-ciri itu. Ya, kalau nadi kan disebut dengan arteri. Kalau bilik disebut dengan vena. Gitu ya. Bukan bilik, balik. Ya, nadi dan balik. Kalau nadi itu disebut dengan arteri, kalau bilik disebut kalau balik disebut dengan vena, gitu ya. Baik, nomor 28. Nomor 28 guys, disajikan ciri-ciri mekanisme kerja jantung. Siswa dapat mengurutkan salah satu mekanisme kerja jantung dengan benar. Maksudnya, itu kan dari tadi tahapannya ya, dari serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru. Ya kan, dari paru-paru, dari bilik kanan, kemudian dari serambi kanan ke bilik kanan, terus ke paru-paru. Dari paru-paru, darah bersih dibawa ke serambi kiri, kemudian ke bilik kanan, terus kemudian kemana lagi? Ke seluruh tubuh, ya. Nah, kalian diminta untuk itu kan ada relaksasi dan ada kontraksi. Kalau kontraksi itu kan tadi dari bilik ya, dari bilik kanan ke paru-paru, bilik kiri ke seluruh tubuh. Itu yang kita sebut dengan sistol, ya. Tapi kalau dia menerima dari seluruh tubuh, kemudian ke bilik atau dari paru-paru, kemudian ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, itu kita sebut dengan diastol, ya. Jadi perjalanan sistol dengan diastolnya difahami. Nanti kalian mengurutkan dengan benar dari mekanisme kerja jantung. Ya. Jadi urutan diastol itu dari mana aja sih? Diastol itu misalnya dari bilik kanan, kemudian ke paru-paru, atau dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ya. Kalau sistol dari mana? Kalau itu sistol, sorry. Kalau diastol dari mana? Diastol dari serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, terus dari paru-paru ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, gitu ya. Clear guys? Nomor 29 adalah tentang respirasi. Kalau tadi itu adalah respirasi perut, maka nomor 29 adalah respirasi dada. Urutannya kayak apa tuh respirasi dada? Respirasi dada berarti mulai dari tulang rusuk atau diafragma? Tulang rusuk. Yes. Tulang rusuk, ya kan, dari tulang rusuk. Kalau dia kontraksi, maka dia akan melengkung ya, mendatar. Urutannya ya. Kemudian dia, kalau dia pernafasan dada, rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru kecil, sehingga udara masuk, gitu ya. Kemudian kalau ekspirasi pernafasan dada, mulainya dari apa? Mulainya dari tulang rusuk, melengkung ya kan. Kemudian rongga dada mengecil, tekanan dalam paru-paru besar, sehingga udara terdorong ke luar. Jadi ada perbedaan oposit yang berlawanan gitu ya.
Kalau dia di inspirasi dada, maka rongga dadanya membesar. Tapi tekanan paru-parunya kecil. Sehingga udara masuk, sedot. Karena tekanan paru-paru kecil. Ya. Sementara kalau ekspirasi dada, itu rongga dada mengecil. Kemudian tekanan dalam paru-paru besar. Sehingga udara terdorong keluar. Itu yang ekspirasi dada. Baik, selanjutnya adalah nomor 30 tentang sendi, ya. Tentang sendi, guys. Tentang sendi nanti kalian akan ditampilkan ada 5 macam sendi, ya. Kemudian yang ditanya adalah nanti ada narasinya nih. Nih, ada narasinya. Coba nanti yang kalian pelajari 3 aja sendinya dari 5 itu. Yang pertama adalah sendi peluru, kemudian yang kedua adalah sendi putar, yang ketiga adalah sendi engsel. Karena yang diminta selain gambar itu juga adalah letak dari sendi. Jadi yang ditampilkan dalam soal itu ada ceritanya, ada gambarnya, kemudian kalian mengidentifikasi itu sendi apa dan terjadinya di mana gitu. Yang pertama adalah sendi peluru. Kemudian yang kedua adalah sendi apa? Tadi? Sendi putar. Sendi putar. Yang ketiga adalah sendi engsel. Ada yang raise hand? Ya, ada yang mau ditanyakan kah? Silakan. Nggak ada? Tadi ada yang raise hand? Oke, nomor 31 nih guys. 5 lagi ya. Mekanisme ekskresi keringat. Nah, ini dia. Kita udah pelajari banget nih, ada PPT-nya pula lagi ya. Nanti ini tentang suhu lingkungan ya. Suhu lingkungan naik, apa reaksi tubuh? Ya. Kemudian suhu lingkungan turun, apa reaksi tubuh? Ya. Itu kalian diminta untuk menjelaskan. Ya. Baik, yang benar yang mana? Sesuai dengan yang diceritakan di soal. Kemudian yang nomor 32 itu tentang ini ada cerita guys ya. Ada cerita nomor 32, hubungan antara ADH dengan urin. Apa sih hubungannya ADH dengan urin? Kalau hipotalamus, hipofisis itu mengeluarkan ADH, berarti terjadi reabsorpsi air. Ada penyerapan air. Bukan reabsorpsi. Absorpsi air. Kalau ADH dikeluarkan, maka urinnya, ada absorpsi air. Kalau absorpsi air banyak, artinya urinnya jadi sedikit ya. Sedikit. Jadi ada berlawanan gitu. Kalau dia mengeluarkan ADH, berarti absorpsinya penyerapan airnya banyak ya. Supaya apa? Supaya kemudian kita nggak dehidrasi gitu dengan kondisi lingkungan ya. Kemudian kalau ADH-nya dikeluarkan maka urinnya sedikit. Tapi kalau ADH-nya sedikit, yang dikeluarkan sedikit, maka reabsorpsi airnya absorpsi airnya sedikit gitu ya. Kalau dia absorpsi airnya sedikit berarti urinnya banyak. Nah, ini adalah mekanisme otomatis osmoregulasi air dalam tubuh. Ya, dia betul-betul bisa menyelesaikan kalau suhunya panas berarti atau kemudian dia makan minum-minuman yang mengandung zat diuretik ya, maka absorpsi ADH yang dikeluarkan sedikit, reabsorpsi airnya sedikit, berarti urinnya banyak gitu ya. Hubungan ADH, nanti ada ceritanya, kalian disuruh menyimpulkan dari cerita tersebut. Ya. Kemudian ini termasuk soal HOTS. Kemudian yang nomor 33, guys, tentang akson ya. Akson 33 itu impuls saraf, terjadinya impuls saraf. Nah, kita tahu ya, terjadinya impuls saraf itu ada tiga fasenya. Ada repolarisasi, ada depolarisasi, dan ada repolarisasi. Nah, itu nanti kondisinya kan diceritain tuh.
Nah, kalian suruh memberikan urutan yang benar. Kalau misalnya terjadi repolarisasi kayak apa, depolarisasi seperti apa, dan polarisasi seperti apa. Gitu ya. Oke. Kan masih ingat ya, kalau dia terjadi depolarisasi berarti di dalam akson muatannya apa? Hah? Gak ada yang jawab. Ibu ngomong kecepatan apa gimana? Positif gak sih, Bu? Iya, benar, positif. Muatannya berapa? Puluh. Iya, 40 benar. Ionnya apa kandungannya? Na, Bu. Na. Baik. Lanjut, nomor 33. Senang banget aku nih kalau kayak gini. Walaupun sepi, tapi ketika ditanya nyambung. Alhamdulillah. Ibu, anak-anak ibu senang banget belajar dengan kalian ya. Please kalau kecepatan atau kelewatan atau ada yang belum dipahami, nanya ya. Kita semuanya punya harapan kalian nilainya minimal KKM ya. Minimal KKTP. Berapa? 60 ya? 60 apa 75? 75 ya? Nah, 34 guys, ini adalah bagian dari reaksi terhadap sebuah rangsang. Siswa dapat mengurutkan reaksi terhadap rangsang dengan benar. Nomor 34. Iya, jadi yang diminta adalah rangsangnya itu gerak sadar ya. Gerak sadar. Mulai dari mana dulu sih? Kalau gerak sadar? Dari mana gerak sadar? Oh iya, sorry. Yang bedain gerak sadar sama tadi apa? Penerimaannya ya. Kalau gerak sadar ada pada otak, susunan saraf pusat. Kalau pada refleks ada pada sumsum tulang belakang ya. Terakhir Ibu menampilkan gambar neuron ya. Terakhir Ibu menampilkan gambar neuron di sini. Nah, siswa dapat mengidentifikasi bagian yang sesuai dengan fungsinya. Gambar yang ditampilkan ya, itu fungsinya itu apa gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih, bagian dari neuron ini apa gitu ya. Terus kemudian fungsinya apa gitu. Karena di soal ini nanti diceritakan sebuah narasi. Bagian dari neuron yang berfungsi bla 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 bla. Kalian pilih deh tuh namanya apa, dan di gambar itu adalah apakah dia A, apakah dia gambar B, apakah dia C, apakah dia D, ataukah dia E. Guys, selesai 35. Any question? Is it clear for you? Oke, Adnan terima kasih. Respon cepatnya. Oke, Linda terima kasih. Dani terima kasih. Linji, Randy terima kasih. Anissa, Aurelita, Reza, Aurelia, Fauzia, Nadia semuanya terima kasih. Oke, question guys. Oke. Siapa yang mau bertanya? Sebelum Ibu hentikan presentasinya. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi dari 35 kisi-kisi yang keluar dalam soal nanti 30. Anak-anak, Ibu berharap kalian mengerjakannya dulu dari soal yang apa? Yang mudah dulu atau yang sulit dulu? Yang mudah. Dia benar. Yang mudah dulu dikerjakan. Diperiksa lagi yang mudah. Udah benar belum jawabannya? Ya. Nah, kalau sudah, baru masuk ke soal yang sulit. Ya. Kalau soal sulit itu diidentifikasi juga. Yang paling sulit kita tinggalkan. Kalau Ibu dulu ya, kalau paling sulit itu akhirnya Ibu jawabnya cap-cip-cup. Hitung kancing. Bismillah, bismillah. Yang mana nih ya, gitu. Sambil berdoa. Kalau yang sulit banget, gitu. Kayaknya sih nggak ada yang sulit deh. Ya kan? Mudah-mudahan. Tadi ada sekitar 80-an, sekarang tinggal 63. Mudah-mudahan yang di luar sana sedang belajar ya. Oke. Baik. Ada yang mau ditanya?
Guys, Dari saya nggak ada. ada yang mau ditanya, guys? Kalau enggak, Ibu hentikan presentasi. Anak-anak selamat belajar, sudah 8:30. Belajarnya dengan senang hati. Semoga dengan senang hati itu, jadi belajarnya bermakna, ya. Belajarnya nggak usah gemerungsung anak-anak, ya. Kita nggak mungkin kemudian, kalau kecuali kita udah mempersiapkannya 2 minggu yang lalu, ya, belajar terus dari setiap kali. Minimal kalian bisa, kalau 30 soal itu, kira-kira bisa sekitar 20 soal, benar. Pilih dulu nih soal yang mudah-mudah dulu nih, hitung berapa gitu. Dipastikan soal mudah itu benar gitu ya. 20 soal aja itu udah dapat 66. 60 nilainya 66. Ya. Udah lumayan lah kalau ditambah dengan nanti poin-poin proses belajarnya. Nah, nanti kita sepakati ya guys, kalau memang kemudian mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, tapi kita kan harus planning juga ya. Kalau kemudian terjadi remedial, nah mungkin nilainya misalnya masih antara 60 sampai dengan 74 gitu misalnya nanti kalian hafalan apa gitu ya. Tapi kemudian kalau di bawah 50 sampai 60 hafalannya apa gitu, berjenjang. Tapi kalau kemudian di bawah 50 nanti hafalannya apa gitu ya, Nak ya. Gitu. Oke? Oke, gitu terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf lahir batin. Selamat belajar. Sukses. Jujur itu utama ya. Jadi sekali lagi mari kita mengedepankan kejujuran dulu. Setelah kemudian kita berusaha. Tidak yang lainnya gitu ya anak-anak ya. Sepakat? Oke. Iya, Ibu. Nana, sayang kalian semua karena Allah. Semoga sukses selalu dengan kejujuran kalian. Terima kasih. Maaf lahir batin. Ayo kita berdoa dulu. Langsung aja deh ya. Kita ya, tutup dengan membaca hamdalah. Dan yang bergamalin berdoa sesuai dengan keyakinan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.